Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Hari ini kita belajar materi lanjutan. Kemarin kita sudah belajar mengenai konfigurasi elektrod. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai stoikiometri. Ini materi hitungan dasar kimia. Kamu yang suka sama hitung-hitungan kimia, pasti akan suka sama bab materi ini. Kenapa? Karena ini jarang banget hafalannya. Mayoritas adalah hitung-hitungan. Oke. Nah, stoikiometri atau nama lainnya adalah konsep mol. Kenapa namanya konsep mol? Karena nanti di soal-soal yang berhubungan dengan stoikiometri, apapun yang diketahui di soal, kamu harus rubah jadi mol. Kan gitu ya. Nah, ketika mengerjakan soal stoikiometri, ada beberapa tips atau langkah yang harus kamu lakukan ketika ingin mengerjakan soal stoikiometri. Yang pertama adalah, jika di soal ada reaksinya, maka kamu harus tulis reaksinya. Nah, kalau reaksinya udah kamu tulis, maka kamu harus pastikan bahwa reaksinya setara. Ya. Jadi, kamu harus pastikan reaksinya setara. Ya. Nah, yang namanya setara itu nggak perlu pakai model konsepnya sama seperti penyetaran redox yang kamu pelajari di kelas 12. Tapi penyetaraannya tidak harus selalu menggunakan PBO atau setengah reaksi elektron. Kenapa? Karena seringkali di geometri penyetaraannya cukup menggunakan penyetaraan biasa atau yang sifatnya coba-coba, gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, aturannya adalah apapun yang diketahui di soal, maka kamu harus rubah jadi mol. Ya. Buat dapat mol, itu ada 4 rumusnya. Apa aja rumus buat dapetin mol? Yang pertama adalah rumus buat dapetin mol ada apa aja? Gram per R. Gram per R. 1, 2. Mol bisa didapat dari gram per AR atau gram per MR. 1. Yang kedua, mol bisa didapat dari volume STP per 22,4. Oke, volume per 22,4. Kalau STP, STP apa? Volume dalam keadaan standar. Suhu standar berapa? 22,4. Suhu, bukan volume. 0 derajat. 0 derajat. Tekanan standar berapa? 1. 1 apa? 1 ATM. 1 ATM berapa milimeter Hg? Berapa? 1 ATM berapa milimeter Hg? Bentar. Berapa sentimeter Hg? 1 ATM setara dengan 760 mm Hg atau 76 cm Hg. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, cara nyari mol dapat dari mana?
Yang ketiga, cara nyari mol dapat dari mana? Mol bisa didapat Molaritas dari kali volume. molaritas kali volume dalam liter. Yang keempat, cara nyari mol dapat dari mana? Yang keempat, cara nyari mol dapat dari Jumlah partikel dibagi L. jumlah partikel dibagi L. L itu apa? Bilangan Avogadro berapa? 6,02 kali 10 pangkat 23. 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke. Nah, ini ya. Nah, lalu kalau dia nggak STP, misal dia RTP. RTP itu apa? Room Temperature and Pressure, suhu ruangan. Suhu ruangan itu adalah 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Maka molnya itu didapat dari volume per 24,4. Kalau misalnya dia bukan STP dan dia juga bukan RTP misalnya suhunya 27 atau 30 misalnya, bukan STP, bukan RTP. Maka kamu gunakan konsep gas ideal. P kali V sama dengan N kali R kali T. Ini ya. Oke. Ini catatan tambahan buat kamu. Nah. Lalu yang berikutnya, kalau kamu sudah bisa mendapatkan molnya, maka langkah berikutnya adalah ada aturan yang nomor 3, bahwa perbandingan koefisien itu akan sama dengan perbandingan mol. Itu kenapa di awal kamu harus menyetarakan. Ya, kenapa? Karena kalau kamu salah dalam menyetarakannya, maka koefisiennya akan berbeda dengan molnya yang seharusnya didapatkan. Oke ya. Ya, 3 langkah ini yang bisa kita pakai untuk bukan reaksi atau perhitungan stoikiometri. Nah, lalu ada catatan yang harus kamu ingat. Ya. Catatan yang pertama adalah, misalnya, kalau ditanya AR, atom relatif. Ya. Kan biasanya AR itu ada di soal. Atau AR itu ditanya, berarti kita bisa tinggal nyari mol, lalu kita cari MR-nya. MR-nya dapat, nanti AR-nya dapat. Bisa. Tapi seringkali kita nggak punya molnya, lalu ditanyakan AR-nya. Nah, untuk menghitung atom relatif, AR, atom relatif, cara menghitungnya itu ada 2. Yang pertama, berdasarkan kelimpahan unsur. Nah, kalau pakai kelimpahan unsur, ya, kelimpahan unsur atau isotop ya. Kelimpahan unsur atau isotop. Cara mendapatkannya itu adalah ARA sama dengan ya isotopnya dikali dengan kelimpahan ditambah isotop kali kelimpahan ya ditambah seterusnya dibagi dengan totalnya harus 100%. Ini yang pertama, kalau yang dia ketahui kelimpahan unsur. Yang kedua, kalau yang diketahui dengan dibandingkan dengan massa rata-rata satu atom C, ya, dibandingkan dengan massa rata-rata atom C12. Nah, kalau dibandingkan dengan massa rata-rata atom C12, maka ARA itu rumusnya adalah massa rata-rata satu atom A dibagi dengan 1/12 dikali dengan massa rata-rata
atom C12 gitu ya. Nah, ini untuk mendapatkan AR, atom relatif. Ini yang pertama. Oke. Yang kedua, ya, pernah ditanyakan sama dia itu perbandingan massa unsur dalam senyawa. Kalau ditanya perbandingan massa unsur di dalam senyawa, maka untuk mendapatkannya, maka gram A itu rumusnya adalah X dikali ARA dibagi dengan MR senyawa dikali dengan berat senyawa. Ini kalau yang dia tanya gram. Kalau dia tanya persen gimana? Kalau ditanya persen A sama dengan X dikali ARA dibagi dengan MR senyawa dikali dengan kelimpahan senyawa. Nah, kelimpahan senyawa jika tidak dinyatakan lain, itu kita anggap sebagai 100%. Ya, jadi kalau nggak dinyatakan lain, ini bisa dianggap sebagai 100%. Nah, kalau dinyatakan lain, ya berarti kita ikuti dengan yang dinyatakan. Gitu ya. Nah, ini yang kedua. Ya. Yang ketiga, kamu harus ingat mengenai hukum dasar kimia. Ya. Hukum dasar kimia. Oh ya, sebelum saya jauh, X itu apa? X itu adalah jumlah atom A di dalam senyawa. Ini jumlah atom A di dalam senyawa. Ini X-nya ya. Nah, kalau nanti dia nanya. Lalu yang berikutnya hukum dasar. Hukum dasar itu ada 4. Ada hukum kekekalan masanya Lavoisier, ada hukum perbandingan tetapnya Proust, ada hukum perbandingan bergandanya Dalton, dan ada hukum perbandingan gas. Nah, yang pernah muncul itu 2. Ya. Yang pertama adalah hukum perbandingan bergandanya Dalton. Yang pertama, ya, hukum perbandingan berganda. Ya, kata Om Dalton, dia bilang bahwa perbandingan massa unsur di dalam senyawa, ya, merupakan perbandingan yang bulat, ya, merupakan perbandingan yang bulat dan sederhana, di mana gitu ya, salah satu unsurnya tetap. Nah, ini perbandingan bergandanya Dalton, memperbaiki kekurangan dari perbandingan tetapnya si Proust. Ya, misal contohnya, misalnya saya punya zat C ditambah O2, maka produk yang dihasilkan bisa 2. Bisa hasilnya adalah produk 1, ya. Yang kedua hasilnya bisa produk 2, gitu ya. Anggaplah gitu ya, di produk 1 ya, dan di produk 2 misalnya C-nya itu 50%, O-nya 50%. Ini misal. Di produk 2, C-nya 40%, O-nya 60%. Gitu ya. Nah, lalu dia tanya, ya, berapa perbandingan
berapa perbandingan unsur karbon C ya jika O-nya tetap misalnya. Nah, berarti kalau dibikin perbandingannya di produk 1, ini C dengan O perbandingannya adalah 1:1. Di produk 2, perbandingan C dengan O adalah 2:3. Kan gitu ya. Nah, dia mau O-nya tetap. Berarti kalau O-nya tetap, yang atas saya kali 3. Nanti berubah jadi 3:3. Nah, dari sini kan kita tahu bahwa O-nya tetap. Ya. Nah, O-nya tetap. Nah, ketika O-nya tetap, maka perbandingan C-nya adalah 3:2. Perbandingan massa atom C adalah 3:2. Ini yang pertama, yang A. Oke, yang B, selain hukum perbandingan bergandanya Dalton, yang B, yang perlu kamu ingat, yang B itu ada hukum perbandingan gas. Nah, hukum perbandingan gas itu ada 2, ya. Hukum perbandingan gas itu terdiri dari 2. Yang pertama itu ada Gay-Lussac, ya. Yang kedua ada Avogadro. Nah, kapan kita pakai Gay-Lussac? Kita boleh pakai Gay-Lussac jika di soal hanya ada data volume, maka kita boleh pakai Gay-Lussac. Kamu boleh pakai Avogadro jika di soal ada data selain volume. Ya, jadi clear ya. Kapan kamu harus pakai Avogadro, kapan kamu harus pakai Gay-Lussac, ya. Nah, kata Om Gay-Lussac, dia bilang bahwa katanya perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan volume. Nah, ini kata si Gay-Lussac, ya. Perbandingan koefisien itu akan sama dengan perbandingan volume. Ya. Ini yang pertama. Oke. Yang kedua, Avogadro. Nah, ketika mengerjakan soal Avogadro, ini ada rumusnya. Rumusnya apa? Mol per volumenya gas A itu akan sama dengan mol per volumenya gas B. Ini Avogadro. N per V-nya gas A sama dengan N per V-nya gas B. Nah, ini yang B. Oke. Catatan yang keempat. Jika di reakan terdapat 2 mol atau lebih, ya, maka yang dijadikan patokan atau kita kenal sebagai reaksi pembatas, gitu ya, itu adalah mol yang paling kecil. Nah, itu kita jadikan sebagai reaksi pembatas. Ya. Nah, yang terakhir yang suka ditanyakan adalah persen kadar atau persen cuplikan. Nah, cara mendapatkannya adalah gram zatnya dibagi dengan gram cuplikan kali dengan 100%. Gram zatnya dibagi dengan gram cuplikan dikali dengan 100%. Oke, sampai sini
Ada yang mau ditanya, teman-teman? Silakan. Materinya selesai. Ada yang mau kamu tanya? Boleh? Ada yang masih kamu bingung? Perlu kamu tanyakan? Silakan. Nggak ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti kita bahas soalnya. Nah, ini enak nih. Kelihatan, teman-teman? Kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Oke. Ini udah dikerjain tadi? Udah dikerjain. Oke, kalau udah dikerjain ya. Soal nomor 1. A2, Mufidah, dipanggil siapa? Fida ya? Iya, Kak. Ya. Jawabannya apa? Fida. Kalau nggak salah, Kalau nggak salah berarti benar. Amin. Iya. Kalau salah kan emang salah berarti ya. Iya. Oke. Cecilia, sepakat? Ya, Kak. Ya. Elena, sepakat? Iya, Kak. Ya. Ada yang nggak sepakat? Enggak. Saya jawabnya C, Kak. Jawabannya C. Kenapa C? Nggak tahu. Terus kamu bisa jawab C kenapa? Out of the box Apa gitu sih? ya. Anti mainstream. Ini pakai apa cara ngerjainnya? Ini ada gas dibandingkan dengan gas Avogadro. Pakai hukum perbandingan gas Avogadro. Kenapa? Karena ada data selain volume. Berarti tinggal kita masukin yang nomor 1. Berarti kalau pakai Avogadro, maka rumusnya adalah mol per volume CX2 itu akan sama dengan mol per volume C2H6. Gitu ya. Nah, molnya CX2, mol itu apa sih? Gram per ml kan? Atau gram per air. Berarti 2 per mr dibagi dengan volumenya 1 liter sama dengan molnya C2H6 7,5 per 30 bagi dengan 10 liter. Gitu ya. Nah, berarti nanti ini kan kecret. Dapat 4. Ada masalah nggak? Nggak ada. Berarti 4-nya turun ke bawah. Jadi 40. 40 kali 2 berarti MR-nya nanti dapat 80. Ya. Tapi ini MR, teman-teman. Bukan AR. Yang dia kan atom relatif. Atom relatif itu AR. Kalau MR itu molekul relatif. Nah, berarti 80 itu pada saat dia X2. Nah, berarti kalau dia tanya ARX-nya, itu berarti 80 dibagi 2. Jawabannya 40. Oke. Jawabannya 40. Ada yang betul? Komang betul ya? Panggilnya Komang apa Intan? Saya lupa. Terserah, Kak.
Oh, dipanggilnya terserah. Nah, yang betul terserah tadi. Enggak. Pastinya Oh, pakai enggak. koma atau intan. Oke. Komang betul. Nomor 2, Febrian, Arota. Nomor 2 jawabannya apa? Jadi saya yang C, Kak. Yang C. Ya, yang C ya. Gilang sepakat? C? Sepakat aja, Kak. Sepakat aja. Emang tadi kamu jawab apaan, Gilang? Hah? Tadi kamu jawab apa? Tadi tuh aku nggak ngerjain, Kak. Oh, nggak ngerjain. Soalnya habis duhur tuh kan aku tidur, Tidur. ketiduran. Bangun jam 4 kurang. Bagus dong. Nah, dicegal juga sama admin, gak dilarang masuk, tapi aku maksa masuk kan. Terus? Alhamdulillah dikasih izin. Jadi bisa ikut Tapi kelas. tapi tetap nggak bisa ngerjain gitu ya. Iya, Kak. Nah, Gilang ikut aja. Jenny. Jen? Jawaban kamu tadi C. LO ya. Kenapa bisa LO, Jen? Nggak tahu, Kak. Terus kenapa bisa C? Perkara yang paling baik ada di tengah gitu ya. Jadi saya ngambilnya tengah-tengah. Kalisa, Iya, Kak. jawabannya apa Kalisa? Aku LO sama. LO. Kenapa LO, Kalisa? Kalau aku tadi buat buat persamaannya terus pakai perbandingan ini koefisien Oke, persamaannya apa? L plus H2O L plus H2O. Terus jadi LXOY gitu dulu LXOY plus H2. H2. Lalu? Benar nggak, Kak? Benar. Lalu? Terus habis itu kan dilihat dari hanya udah sama 2. Terus habis itu O-nya kan dari H2O, O-nya cuma 1. Jadi kesimpulannya aku nyimpulin Y-nya 1. Terus habis itu yang di kiri L juga 1, terus jadi LX-nya aku simpulin 1. Jadi ketemu LO gitu. Tahu dari mana L-nya 1? Kan perbandingan 0,1 mol gml itu sama 0,1 yang hidrogen. Dua. Ya. Iya. Nah. Kenapa nggak 0,1 L-nya? Oh, kamu bikin perbandingan ya? Perbandingannya 1:1 ya? Iya, Kak. Nah, oke. Perbandingannya 1:1 ya? Nah, ini nanti jadi koefisien. Iya. Kenapa jadi koefisien? Pakai apa tadi? Perbandingan mol itu perbandingan koef yang tadi itu, Kak. Oke, aturan nomor 3, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi kalau perbandingannya kita coret, mol akan sama dengan koefisien. Molnya 1, koefisiennya 1. Berarti kalau ini 1, di kanan total H2 ada 2, di kiri udah ada 2, maka ini koefisiennya 1. Karena L di kiri 1, maka nilai X-nya adalah 1. Karena O totalnya di kiri juga 1, maka nilai Y-nya adalah 1. Betul. Maka senyawa yang terbentuk adalah Fu. Ya. Oke. Oke, lanjut ya. Soal berikutnya, nomor 3. Apa jawabannya?
Jadi sampai siapa ya? Tadi sampai Kalisa. Komang. Kamu jawab apa, Komang? Jawabnya A. A. Kenapa A? Milih aja kan? Hah? Milih aja. Kenapa nggak D? Nggak tahu. Feelingnya A gitu ya. Pilihnya A. Pilihnya A. Oke. Hebat juga pilihnya. Christine Adina. Kristina Adin. Dia Kak, Jawaban kamu apa, Kristina? yang A. Kenapa yang A? Ya ketemunya yang A soalnya. Oke, ketemunya gimana? Ketemunya di ini. Dihitung volumenya. Hitung volumenya. Cara ngitung volumenya gimana? Pertama ini ditentuin persamaan reaksinya dulu setara tanggal. Oke. Persamaan reaksinya gimana? Berarti yang CH4 Oke. yang CH4 tambah O2 itu Oke. jadi CO2 tambah H2 kan belum setara. Itu disetarain dulu. Oke, setara ini gimana? CH4 tambah O2-nya jadi CO2 ditambah 2H2O. 2H2O. Oh, sama. Iya, O-nya juga 2. 2. Terus C38. Terus yang C3H8-nya itu ditambah O2 jadi CO2 ditambah H2O juga, itu belum setara juga. Terus jadinya C3H8 ditambah 5O2 jadi 3CO2 tambah 4H2O. Oke, Terus ditentuin volumenya. Cara nentuin volumenya gimana? Kan ini volume CH4 tambah C3H8 kan volumenya 10 liter. Oke. Nah, terus dimisalin. Misalin, oke. Misalinnya? Volume CH4-nya misalnya A atau X liter. Terus berarti volume C3H8-nya 10 dikurang A. Kurang A. Oke, seperti ini kita pakai A ya. Terus? Ya udah, terus dimasukin ke persamaan yang tadi yang udah setara. Udah masuk. Terus ya udah begitu. Gimana ya? Gimana? Gimana jelasinnya? Pokoknya tinggal dimasukin aja. Masukin kemana? Dimasukin ke setiap persamaannya, misalnya yang koefisiennya gitu. Kan misalnya CH4-nya kan koefisiennya 1. Jadi volume liternya A liter. Kalau misalnya koefisiennya 2 berarti 2A gitu. Oh, berarti yang oksigen 2A gitu ya? Iya. CO2 berarti A gitu ya? Iya. H2O juga 2A. Gitu ya? Iya. Oke, tapi kita cari yang kita perluin aja. Ini nggak perlu. Gitu. Nah, kita pakai yang CO2. Kenapa pakainya CO2? Karena diketahui volume total CO2-nya 24 liter. Tapi kalau CH4 koefisiennya 1, volumenya sebesar A, CO2 koefisien 1 juga sebesar A. Kalau C3H8 koefisien 1 sebesar 10 dikurang A, maka CO2 koefisiennya 3, nanti jadinya adalah 30 min 3A. Kan gitu ya. Karena dia bilang volume totalnya 24, berarti 24 itu adalah ya 3A ditambah 30 min 3A. 24 itu adalah A ditambah 30 dikurang 3A. Nah, nanti ini coret, sisa 2A. Ini pindah
sisa min 6. Minnya kecoret, sisa 6. A-nya nanti dapat 3. Berarti kalau A-nya dapat 3 liter, ini ya, maka ini nanti dapat 7 liter. Maka perbandingannya 3 dan 7, gitu ya. CH4-nya 3 liter, C3 H8-nya 7 liter. Betul. Oke, aman ya? Aman. Kita lanjut, nomor 3, nomor 4, apa jawabannya? Tadi berakhir di mana ya? Berakhir di Christina ya. Berarti saya lanjut ke Ola. Ola. Iya, 4 Pak. jawabannya apa? 4 jawabannya apa? Saya kurang tahu Pak yang ini. Saya tadi jawabnya 2 dan 4. Jawabannya 2 dan 4. Atau 4, nggak tahu. Saya jawabnya itu. Satu kenapa salah? Nggak tahu. Oke. Putri Jasmine. Jawabannya apa, Put? Lupa tadi jawabannya, Kak. Jawabannya lupa. Kalau nggak kamu B, saya minta jawab, kalau enggak apa? kalau nggak B, C. Kalau enggak B, C. Oh. B atau C? B kayaknya tadi. Oh, B. Ya, B berarti ya. Oke. Kenapa satu salah? Kenapa satunya kamu anggap salah? Karena nggak pas gitu ya feelingnya. Rati? Jawabannya apa, Rati? Aku tadi E. E. Wah, Rati E. Kenapa E, Rati? Yang nomor 4 benar sama nomor 1 benar. Jadi yang E. Kenapa? Tadi aku nomor 1 sama nomor 4 menurutku benar. Jadi aku ngisi yang E. Kenapa benar 4? Karena Cl kan golongan 7. Betul. Golongan 2. Berarti kalau jadi senyawa CaCl2. CaCl2, oke. Terus 1 kenapa benar? Ingatnya 35,5. Oke, AR-nya ya. Atau kalau kamu hafal itu betul. Jawabannya yang betul, betul semua. Nah, yang ini nih, yang tadi saya kasih. Cara dari AR jika diketahui MR. Nah, ini kan isotop ya. Nomor masanya sama. Nomor atomnya sama, tapi nomor masanya berbeda. Ya, ada isotop 35 Cl, ada isotop 37 Cl. Makanya untuk mendapatkan AR-nya, yang nomor 1 itu, AR-nya itu didapat dari isotop pertamanya 35 dikali dengan kelimpahannya 3 ditambah isotop keduanya 37 dikali dengan kelimpahannya 1 dibagi dengan total kelimpahan. Berarti 1 ditambah 3. Gitu. Nah, kalau tadi kan dalam persen, ini nggak dalam persen. Sama aja sebenarnya. Ya, kalau kamu jadikan ini persen, ini jawabannya yang nomor 2. Karena yang 37-nya 1, berarti kalau dia dalam persen, 1/4 dikali 100%. Kan gitu. Nanti dapatnya adalah 25%. Itu kenapa nomor 2-nya betul. Nah, kalau saya kalikan ini kan sama aja 105 ditambah 37 dibagi dengan 4. Nanti dapatnya 142/4. Dapatnya 35,5. Nah, ini yang bikin satunya betul. Ya, 4-nya kamu tadi betul, ya.
Yang 4 itu kenapa betul? Karena CA golongan 2, CA2 plus, dan CL golongan 1. Kan gitu ya. Kemarin saya bilang bahwa muatanku jadi koefisienmu, muatanmu jadi koefisienku. Berarti nanti kebentuknya adalah CA, CL, 2. Itu kebentuknya. Ya. CA, CL, 2. CL 2. Nah, lalu bagaimana dengan yang nomor 3 kan gitu? Nah, yang nomor 3 itu didapat dari dalam 1000 molekul Cl2 alamiah terdapat 1500 butir atom 35Cl. Jadi kan ini Cl2. Di dalam Cl2 itu terdapat 2 atom Cl. Ya. Kalau Cl2-nya 1000 molekul, maka Cl-nya itu nanti jadi 2000 molekul. Nah, kalau ditanya 35, berarti 35 Cl, itu kan dia 3 ya perbandingannya. 3 banding 4 dikali 2000. Nah, nanti ini dicoret, dapat 500, maka nanti dapatnya 1500 butir. 3-nya juga betul. Maka jawabannya betul semua. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang bingung? Aman? Oke, kalau aman, saya lanjut ke nomor 5. Nomor 5, ada yang jawab tadi? Jawabannya berapa? Ini soal SIMAK UI, tapi tahun jadul, ya. Kalau nggak salah tahun 2009 atau 2010 ya. Ada yang jawab tadi? 4. 4, ya. 4. Sebuah sampel xenon dan fluorin mengandung molekul dari tipe molekul XeFn dengan N bilangan bulat. Jika molekul XeFn sebanyak 9,03 kali 10 pangkat 20 memiliki massa 0,311 gram, berapakah nilai N? Jadi sebenarnya kita sederhana rumusnya. Karena diketahui jumlah molekul, maka mol itu sama dengan jumlah molekul ya dibagi dengan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, karena diketahui gram, MR-nya kamu modif lagi jadi gram per MR sama dengan jumlah molekul dibagi dengan Avogadro 6,02 10 pangkat 23. Tinggal masukin gramnya adalah 0,311. Berarti boleh dong kalau saya bikin 311 kali 10 min 3 bagi dengan MR gitu ya. Nanti jumlah molekulnya itu adalah 9,03 kali 10 pangkat 20 dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini berlaku hukum coretologi gitu ya. Coret-coret aja ya. Coret sisa 3 ya. Coret buang. Sama-sama dibagi 3,01 nanti dapat 3, nanti dapat 2. Oke. Nah. Betul ya. Apalagi? Lalu 311 dibagi 3 kan nggak bisa nih. Anggap aja 312. 312 dibagi 3 nanti dapatnya adalah 104. 104 dikali 2 nanti dapatnya adalah 208. Ya, berarti saya dapat MR-nya adalah 208.
Nah, 208 ini adalah FR-nya si XEFN. Berarti 208 itu adalah ARXE ditambah N dikali ARF. Ya. Berarti 208, ARXE-nya adalah 131 ditambah N dikali 19. Nah, kalau ini dicoret, nanti ini dapatnya adalah 77. Nah, ini bikin aja. Kalau dibagi 19 kan nggak bisa. Bikin aja 76. 76 dibagi 19 adalah 4. Maka nilai N-nya adalah 4. Gitu ya. Nah, kita pakai coretologi karena untuk memudahkan dalam perhitungannya aja. Gitu. Sampai sini ada masalah, teman-teman? Ada? Aman? Aman. Ada masalah ya? Oke. Selesai soalnya? Berarti kita cari masalah aja. Kita cari soal yang lain. Ya. Soal yang lain. Oke. Kelihatan soalnya, teman-teman? Kelihatan. Kerjain soal nomor 1 dan nomor 3. Karena nomor 2-nya udah kamu kerjain. Ya. 1 dan 3. Saya kasih waktu 2 menit 30 detik. Mulai dari sekarang. Oke, finish. Nomor 1. Apa jawaban? A2? 2 dan 5. 2 dan 5. Cecilia, sepakat? Sama, Kak. Dari mana 2 dan 5? Dari persamaan reaksi terus dicari koefisiennya. Dari Pakai apa? N1 per V1 sama dengan N2 per V2. N1 per V1 sama dengan N-nya dapat dari mana? Jadi N per volumenya itu sama dengan N2 per volumenya, terus ketemu perbandingan N-nya nanti. Oh. Jadi sebenarnya pakai perbandingan volume udah cukup ya. Nah, ini G lusak. Karena hanya ada data volume di soal, pakai aja G lusak gitu ya. Nah, soalnya kan dia bilang P2 habis bereaksi dengan Q2. Berarti P2 ditambah Q2 nanti jadinya adalah PX Y. Nah, P2-nya dia bilang itu 40 mili. Q2-nya dia bilang 100 mili. PXY-nya 40 mili. Kata si Om G Lusak, dia bilang bahwa perbandingan koefisien gitu ya, sama dengan perbandingan volume. Ya, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Nah, kalau perbandingannya dibuang, koefisien itu volume. Ini volume, jadi koefisien. Tapi kegedean. Nah, makanya kita perkecil. Kita bagi semua dengan 20. Nanti dapatnya 2, dapat 5, dapat 2. Makanya nanti jadi koefisien ini. 2, 5, 2. Gitu ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa total P di kiri ada 4. Di kanan baru ada 2. Maka biar jadi 4, nanti nilai X-nya harus 2. Total Q di kiri adalah 10. Di kanan baru 2. Biar jadi 10, maka Y-nya 5. Maka perbandingan X dan Y-nya
Nanti 2:5. Betul, yang E. Nomor 3, apa jawabannya? Elena? Elena. 3 dapat, Elena? Belum, Kak. Belum. Febrian? Arota? 90 3, apa bukan, Kak? jawabannya? Dapat dari mana 90? Yang 42% itu sama dengan Oke, pakai rumusnya tadi berarti ya. Perbandingan persen unsur dalam senyawa. ARN sama dengan X ya, atau jumlah atom N di dalam senyawa. Salah saya, bukan ARN, persen N ya. Persen N sama dengan X. X itu adalah jumlah atom N dalam senyawa dikali dengan ARN dibagi dengan MR senyawa dikali dengan kemurnian ya. Kemurnian senyawa. Ya, dikali dengan kemurnian senyawa. Nah, karena kemurniannya ditanya, maka kita udah tahu bahwa kemurniannya tidak 100%. Karena nggak ada nyampe 100. Tinggal dimasukin aja. 42% sama dengan X-nya. Berapa jumlah atom N di dalam senyawa? Ada 2. ARN berapa? 14. MR senyawanya berapa? 60. Persen kemurniannya itu yang dicari. Ya, persen kemurniannya itu yang dicari. Udah, tinggal masukin aja. Ya. Nah, 60 sama 2 itu dapat 30. 4 kali berapa yang belakangnya 2? Kali 3. 30 kali 3, maka nanti dapatnya 90. Depok jawabannya. Betul? Aman ya? Oke. Kita lanjut. Soal nomor 4 sama 5, ini agak berat dikit nomor 5-nya. Saya tambahin, jadi saya kasih waktu 3 menit. 4. Oh enggak ya, 4-nya kamu udah kerjain ya. Jangan 4 dan 5. 5 dan 6. Saya tetap kasih kamu waktu 3 menit. Kira-kira jawabannya apa? Oke, apa jawabannya? Nomor 5? Ada yang udah dapat? Gilang? Dapat Gilang? Belum, Kak. Belum. Jenny? Dapat Jen? Belum, Kak. Kalisa? Belum juga, Kak. Intan? Belum, Kak. Kristina? Udah tapi nggak yakin, Kak. Oke. Apa jawabannya, Kristina? Kalau saya yang D. Yang D. Dapat dari mana, D? Oke, PBO apa setengah reaksi elektron? Disetarain dulu yang pertama. Iya, nyetarainnya pakai PBO apa setengah reaksi elektron? Aku setengah. Setengah, udah panjang dong. Yang desainnya tua tuh, PBO aja. Ini ion dikromat berubah menjadi krom 3+, sedangkan Fe2+ berubah menjadi Fe3+. Ini ion dikromat nih, Cr2O7 2-. Cr2
O7 2 min ditambah Fe2 plus, nanti jadinya adalah Cr3 plus ditambah Fe3 plus, kan gitu ya. Nah, kalau kita pakai PBO, setarain dulu, makanya saya kali 2 ya. Nah, terus kalau PBO kan gak usah nyari belok ya, nyari sejumlahnya. Karena kita mau menghitung jumlah elektron yang berubah. Kalau O-nya min 2 kali 7 min 14, ditambah berapa hasilnya min 2, maka ini nanti jadinya adalah plus 12. Gitu ya. Plus 12. Ini plus 2. Ini kali ini. Plus 6. Ini jadi plus 3. Dari plus 12 ke plus 6, naik turun? Naik, oksidasi reduksi, naik turun, oksidasi reduksi, reduksi berapa? 6 elektron. Dari 2 ke 3, naik, oksidasi berapa? 1 elektron, gitu ya. Nah, lalu nanti samain elektronnya dengan kali silang, kali 1, kali 6, nanti pengalinya jadi koefisien. Berarti jadinya adalah Cr2 O7 2 min ditambah 6 Fe2 plus, jadinya ya, atau saya kasih space dulu ya biar masuk nanti, jadinya 2 Cr3 plus tambah 6 Fe3 plus ya, karena di sini O-nya ada 7, berarti tambahin 7H2O, maka di luar sebaliknya tambahin 14H plus. Oke. Nah, nanti kita udah dapat nih setaranya, tinggal masukin ya. Berarti kalau saya masukin K2 Cr2O7-nya itu 6,125 gram. Berarti ini 6,125 gram. Cari molnya, bagi dengan 294. Ya. 6,125 dibagi 294 ya. Segitu dah molnya. Nah, di sini berarti molnya dia pakai perbandingan kan? Kalau 1 segini, maka kalau 6 dikali 6,125 dibagi dengan 294. Ya. 125 dikali 6 dapatnya berapa? 750 ya. Berarti ini dapatnya 37,5 ya. 36 tambah 7,5, 43,5 ya. Betul nggak? Per 294. Ya. Gak usah diginin deh, kegedean ya. Terbuyang. Perkecilnya bagian 6 dapat gak? Dapatnya berapa? 47. Sekarang ya, 49 harusnya ya. Ya, 49 harusnya. Betul nggak? Betul ya? Nah. Empat puluh 9. Nah, 6,125 per 49 dapatnya berapa? 1/8. Iya nggak? Ya? 6 kali 8, 48. 0,125 kali 8 dapatnya 1. Nah, 1/8 mol. Ini kan jadi kecil. Nah, kalau molnya udah dapat 1/8, kita bisa dapat dong gramnya si Fe. Berarti gram Fe-nya adalah mol dikali dengan mR. 1/8 dikali dengan 152.
Nah, nanti dapatnya adalah coret, dapatnya 1, 72, 19. Nah, nanti dapatnya 19 gram. Nah, kalau ditanya berapakah persen cuplikan kadar, berarti persen kadar sama dengan gramnya si Fe bagi dengan gram cuplikan, ya, kali dengan 100%. Ya, gram Fe dibagi dengan gram cuplikan. Berarti 19/25 kali 100. 100 dibagi 25 dapat 4, 19 kali 4 betul 76%. 76%. Nah, ini yang nomor 5. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu sebelum maju ke nomor 6? Udah ada? Oke, kalau nggak ada nomor 6, olah, jawabannya apa olah? Yang B bukan sih, Kak? Yang B, dapat dari mana yang B? Perbandingan nitrogen sama oksigennya 2:1, Kak. Perbandingan Ya, volume. Betul, 2:1. Jawabannya B. Ya, dapatnya dari senyawa oksida nitrogennya, saya anggap NXUY. Berarti ini terdiri dari atom N sama O, gitu ya. Karena O-nya dia bilang 36,4%, maka logikanya ini totalnya adalah 100%. Nah, kalau ini 100%, maka N itu adalah sisanya. 100 kurang 36,4 berarti 63,6%. Kalau 100% ini setara dengan 100 gram, maka ini setara dengan 63,6 gram dan setara dengan 36,4 gram. Soal stoikiometri, apapun yang diketahui berubah jadi mol. Kalau ada gram biar dapat mol bagi dengan AR masing-masing. Nah, nanti dapatnya sekitar 4, ya, sekian. Nanti dapatnya sekitar 2, sekian. Nah, nanti kamu bagi aja semua dengan 2, sekian gitu. Nanti hasilnya dapatnya 1 sama 2. Nah, karena ini mol, maka nanti jadi koefisien. Ini 2, ini 1. Berarti nanti saya dapat nilai X-nya dapat 2, nilai Y-nya dapat 1. Maka jawabannya yang B. Betul? Mantap. Aman ya, sampai sini ya. Ada yang mau ditanya? Teman-teman yang bingung, silakan. Udah ada? Oke, udah ada. Kita coba lagi. Ini tadi udah dikerjain. Soal nomor 8 sama nomor 9. Ini agak berat. Ya, yang nomor 8 itu antar ruang lingkup. Kalau kamu mau dapetin golongan, berarti kamu harus punya nomor atom. Kamu mau punya nomor atom, berarti kamu harus punya MR-nya dulu. Nah, biar MR-nya dapat, cari molnya dulu. Ini antar ruang lingkup, antara stoikiometri dengan konfigurasi elektron. Saya kasih waktu 3 menit buat nomor 8 dan nomor 9.
Oke, nomor 8. Apa jawabannya? Putri? Jasmine? Dapat tuh? Put? Rati? Dapat Rati? Rati? Berarti kalau punya 10 aku kasih lagi udah Ada yang dapat? A2? Hah? Belum kan? Siapa yang udah dapat? Intan? Belum, Kak. Febri ya? Arota? Belum, Kak. Belum. Ola? Christine? Belum, Kak. Cecilia? Belum juga, Kak. Kalisa? Kalisa? Belum juga, Kak. Yang udah? Belum. Yang paling banyak golongan A atau golongan B? Golongan B. Golongan B. Berarti jawabannya nggak boleh A ya. Yang paling banyak pakai V atau enggak? Pakai V ya. Berarti jawabannya nggak boleh C. Apa dong jawabannya? 6B, 8B, apa 4B? Semua pakai V dan semua B. Oke. Hitung. Ya, paling nggak ada ngedelete 2 lah. X2, S3 dimasukkan ke dalam HCl. Berarti X2, S3 ditambah HCl. Hasilnya apa? X2, S3 ditambah HCl. Hasilnya apa? X Cl3 ditambah gas H2S. Ya. Dah. Dia bilang ini 2,08 atau 208 gram. Gas hidrogen sulfida yang dihasilkan adalah 0,6 liter. Ini 0,6 liter. Bila diukur pada gas, nah berarti ini gas bandingin dengan gas. H2S dibandingin dengan CO2. Berarti buat dapetin molnya kamu pakai apa? Avogadro. Ya. Mol per volumenya H2S sama dengan mol per volumenya CO2. Masukin gitu. Mol H2S-nya. Mol H2S-nya berapa? Dicari ya. Volume H2S-nya berapa? 0,6. Mol CO2 0,44 per mR. Berarti 44 10 2 dibagi 44 per mR-nya, volumenya 0,2. Nah, dapat kan? Coretologi. Coret, dapat 3. Coret, dapat 1. Berarti N-nya dapat berapa? 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini 3 10 min 2. Ya. Nah, soal ini belum setara. Kalau kamu lihat, di kiri X-nya 2, di kanan 1, kali 2. Di kiri S-nya 3, kanan 1, kali 3. Maka ini kali 6.
Kalau ini 3, koefisiennya molnya 3, 10, min 2, maka ini molnya adalah 1 kali 10 pangkat min 2. Kalau molnya 1 kali 10 min 2, maka ini MR-nya itu adalah gram per mol, kan? Berarti salah saya. Ini 208 10 min 2 ya, kurang. Nah, berarti 208 kali 10 min 2 per 10 min 2. Nah, ini kecoret. Nanti MR-nya dapat 208. Oke. Sampai sini clear? MR-nya 208 ya. Nah, 208 itu adalah 2 MR-nya sedia nih. Berarti 2 kali ARX ditambah 3 kali ARX. ARX berapa? 32. Ya. 32 kali 3 berapa? 96. 208 dikurang 96 dapat berapa? 112. 112 dibagi 2 dapat berapa? 56. Berarti kita dapat ARX-nya adalah 56. Kalau ARX-nya 56, maka nomor atomnya ya. Nomor atomnya nanti dapat 56 dikurang neutron 30. Dapatnya 26. Nah, kalau dikonfigurasi 18 AR, 4 S2, 3 D6. Berarti ini golongan berapa? 8B. Oke, jawabannya Depok. Golongan 8B, periode 4. D, jawabannya. Sampai sini ada masalah, teman-teman? Nggak ada. Oke. Nomor 9, ada yang udah dapat? Ada yang udah dapat nomor 9? Kristina? Dapat, Kris? Elena? Dapat, Elena? Belum, Kak, bingung. Kalisa? Jawabannya? D bukan. D bukan. Dapat dari mana, D? Dari ini. Kan massa M itu terbentuknya 4,48. Itu dicari massa oksigennya 6,4 kurang 4,48. Ketemu 1,92. Terus cari mol M dulu dari situ. Tahunya dari mana? Apa namanya? Oksigennya 6,4 dikurang 4,48. Nah itu. Coba. Kecuali kalau dia bilang dipanaskan, kamu betul. Kalau dipanaskan kan berarti MO, ya kita nggak tahu ya. Tapi kan MXOY dipanasin, jadinya M sama O. Nah itu oke. Tapi kan kalau ini direduksi, berarti muncul karbon monoksida di dalamnya. Berarti ditambah CO kan. Nah, CO ini akan mempengaruhi, akan ada bisa jadi bobot oksigen yang bertambah. Ya, ini kan nanti jadinya adalah M ditambah CO2 mungkin, gitu kan? Yang kita nggak tahu. Nah. Tapi kamu jawabannya M2O3 ya? Masuk akal sih. Yang paling banyak M-nya M2 ya. Ini coret, ini coret, ini coret.
Ya, tinggal O apa O3, itu doang yang jadi masalah. Oksida logam 56. Oh, ini mau lihatnya dari sini ya. 56 tadi, 56 kita dapat yang di atas. Ya, golongan 8B kan? Ya udah, jawabannya dia benar. Besi ini Fe2O3. Caranya gimana? Kalau harus ngitung, berarti ini 6,4 gram. Ini saya naikin aja sedikit ke atas ya, biar nanti dia muat. Ya, MXOY direduksi dengan karbon monoksida. Ya, nanti jadinya adalah M ditambah CO2. Lalu nanti M yang terbentuk itu adalah 4,48 atau 448 kali 10-2 gram. Ya, nanti kita cari molnya. Ya, nanti kita bagi dengan MR-nya. MR-nya 56. 56. Nanti dapat mol. Maka molnya dapat sekitar 8-10-2 mol. Betul ya? Nah, 8-10-2 mol saat si M ini koefisiennya sebesar X. Nah, kita beranjaknya dari sini. Kalau saya punya MXOY, ini kan kalau saya pecah jadinya apa MXOY itu? Jadinya adalah M plus ditambah O 2 min. Ya enggak? Bilox O 2 min kan? Pasti 2 min. Ya. Kecuali peroksida H2O2 ya, lalu terikat dengan superoksida kalau golongan 1, jadinya O-nya min setengah, atau OF2, nanti O-nya jadi plus 2. Selain dari yang itu, O-nya adalah min 2. Nah, si M ini punya koefisien sebesar X, si O punya koefisien sebesar Y. Nah, tadi kan dibilang bahwa koefisienku jadi muatanmu, koefisienmu jadi muatanku. Berarti saya tahu dong bahwa X ini nanti nilainya adalah 2. Enggak. Berarti kalau X itu nilainya 2, di sini saya dapat dong. Ya, bahwa ini X-nya nanti nilainya 2. Karena ini nanti berubah jadi M2OY. Ya. Nah, kalau M koefisiennya 2, molnya adalah 8 kali 10 min 2. MXOY nanti molnya jadi 4 kali 10 min 2 mol. Gitu ya. Berarti kalau saya cari MR-nya, maka MR itu adalah gram per mol. Nah, gramnya udah ada 6,4. 64 kali 10 pangkat min 1. Ya, 64 kali 10 min 1 per 4 kali 10 min 2. Nah, ini bisa dicoret. Nanti dapat 10. Ini bisa dicoret. Nanti dapat 16. Maka MR-nya dapat 160. 160 ini itu adalah 2 kali ARM ditambah Y kali ARO. Berarti 160 itu 2 kali 56 ditambah Y kali 16. Gitu ya. Nah, 56 kali 2 berapa? 112. Nah, 160 dikurang 112 dapat berapa? 48. 48 dibagi 16 dapat berapa? Iya, berarti Y-nya 3. Nah, kalau Y-nya dapat 3, maka saya dapat dong di sininya. Ini berarti M2O3. Betul, jawabannya dapat. Oke ya. Ini agak sedikit menantang memang. Karena ini soal SBMPTN, bukan soal UTBK. Kalau soal UTBK nggak akan sesulit ini. Dia yang penting konseptual.
Kalau SBMPTN, dia menginginkan kamu cepat berhitung dengan antar ruang lingkup bab. Kalau di UTBK jarang pakai antar ruang lingkup bab. Kali ini dia mengharuskan kamu bisa menggunakan antar ruang lingkup bab. Gitu ya. Kalau di Selalu N ini hot gitu katanya. High order thinking skill. Oke, ada yang mau ditanya teman-teman? Udah ada? Oke, kalau ada, sisanya buat PR. Ini masih ada berapa soal ya? Kalau kamu perlu, kamu boleh minta ke saya, boleh ngerjain soal stoikiometri. Oh, 25. Kita baru ngerjain 9, tapi ada beberapa soal yang tadi udah kita bahas. Ya, masih ada lumayan lah buat latihan kamu, misal di rumah ya, ada kerjaan misalnya, kerjain soal-soal ini. Gitu ya. Kenapa? Udah jam akhir ya? Ya nggak akhir-akhir banget sih, tapi udah tanggal 18, gitu ya. Artinya udah cukup mengurangi waktu kamu buat persiapan di UTBK. Ya, artinya semakin dekat harusnya semakin ngebut. Kayak orang lari sprint, makin mendekati finish, makin cepat larinya, gitu ya, bukan makin lambat. Nah, itu yang harus kamu persiapkan dari sekarang. Banyak ngerjain soal, banyak diskusi, banyak nanya, gitu ya. Karena semakin kamu banyak ngerjain soal, semakin terbiasa, dan kamu semakin punya gambaran soal UTBK atau SBMPTN itu akan kayak apa. Di soal yang saya kasih biasanya saya gabung, ya, ada soal simak, ada soal ujian mandiri UGM dan lain-lain, karena bisa jadi untuk kamu untuk persiapan mandiri tidak banyak, gitu ya. Jadi kamu udah punya pengenalan di awal, gitu ya. Nah, biasanya ada soal yang sedikit berbeda dengan soal UTBK. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanya, berarti saya cukupkan untuk hari ini, gitu ya. Kamu boleh mengerjakan yang lain. Kalau perlu, kamu silakan chat saya, nanti saya kasih soalnya. Itu dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke.